Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Presidential Suite Luxury Hotel. Levia sudah mengenakan baju komplit, tidak mau diserang Dirga. Tiba-tiba ia mencari alasan untuk keluar kamar. Nggak di kamar aja, tawar Dirga yang seperti masih mau berduaan bersama istri barunya itu. Enggak, mau cari udara segar. Oh, ya sudah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk keluar kamar bersama-sama. Mau kemana? Tanya Dirga sambil masuk ke dalam lift. Mereka akan turun ke lantai bawah. Kemana aja boleh, asal jangan di kamar, jawab Levia dalam hati. Levia langsung menoleh. Iya, kemana aja boleh. Mau yang seger-seger kan? Levia mengangguk. Sesaat kemudian, Levia ingin mengusap wajahnya dengan kasar. Mengapa ia malah dibawa ke kolam renang? Mau mandi, celetuk Levia spontan. Katanya mau yang seger-seger, balas Dirga dengan berjalan santai sambil melepas bajunya. Dirga menatap Levia, kemudian melompat ke dalam kolam yang jernih tersebut. Biur. Ayo Lev, airnya seger banget, teriak Dirga di dalam kolam. Levia melihat kanan kiri, kolam yang tadinya ada 1-2 orang, kenapa sekarang mendadak sepi, hanya tinggal mereka berdua. Padahal tidak jauh dari sana banyak pengunjung yang mengumpat karena kolam mendadak ditutup. Pasti ini pekerjaan Dirga yang mensterilkan kolam karena ingin menjaga privasinya bersama Levia. Kemana orang-orang? Perasaan tadi ada. Levia menoleh lagi. Cari apa? Kok sepi? Bagus kan? Dirga lantas beranjak dari dalam kolam. Tubuhnya yang tegap, atletis, dan wow muncul dari dalam air, menambah pemandangan yang menyejukkan mata. Levia hampir tergoda karena sempat menelan ludah. Ia kemudian berpaling, tidak berani menatap Dirga yang lama-lama membuatnya tidak bisa fokus. Ayo masuk, katanya mau yang seger-seger. Levia jelas menggeleng. Ayo, Dirga sudah mengulurkan tangan dan Levia hanya menatap tangan tersebut. Apa mau aku gendong lagi? Enggak, saya cuma mau duduk dan lihat-lihat. Alis Dirga mengerut, kemudian ia mengangguk. Beneran enggak mau? Levia menggeleng. Dirga lantas berbalik dan kembali terjun ke dalam kolam. Pria itu terus saja berenang, sambil sesekali melihat Levia yang kini berjalan mengitari kolam. Kaki wanita tersebut sesekali menendang air dalam kolam. Masuk saja, airnya seger banget kok, ucap Dirga setelah muncul dari permukaan. Ndak, gemas saat sudah dekat, dengan iseng Dirga menarik kaki Levia. Alhasil wanita muda itu langsung tercebur ke dalam kolam. Biur. Pertama, Levia menjerit karena kaget, tapi setelah beberapa saat kemudian, ketika Dirga menyerang dirinya dengan banyak cipratan air, keduanya malah berakhir saling melempar air, bercanda ria, tertawa-tawa dengan sukaria. Levia seperti anak kecil yang begitu larut dalam permainan. Mungkin selama ini masa kecilnya kurang bahagia. Diajak main air oleh Dirga saja sudah bisa tertawa lepas. Biur, biur, biur. Cukup, teriak Levia sambil memalingkan tubuhnya. Dasar Dirga, bukannya berhenti, ia malah menyerang dengan gencar. Pria itu baru berhenti saat sudah berdiri di depan Levia. Ditatapnya wanita muda yang masih tertawa lepas tersebut.
Levia yang ditatap dengan intens seketika menutup mulutnya rapat. Suasana jadi canggung. Ia pun mengatupkan bibir, kemudian memeluk tubuhnya sendiri. Karena ia pikir Dirga sedang mengamati segitiga bermuda yang kini terlihat jelas karena tubuhnya yang basah. Set, tiba-tiba saja lengan pria itu langsung merengkuh pinggangnya. "Ayo ke kamar," bisiknya dengan suara serak. Melihat Levia basah begitu, sepertinya biji terong mulai terpapar. Keduanya kembali ke kamar sambil mengenakan bathrobe. Begitu tiba di kamar mereka, seketika Dirga langsung mengunci pintu dari dalam. Matahari bahkan masih terlihat jelas. Levia mendesis kesal ketika Dirga memaksanya balik ke kamar. "Ayo, bersihkan dulu badanmu di kamar mandi." Levia jelas tertegun. Ia baru bergerak ketika tangan Dirga kembali menariknya. Pria itu membawa paksa Levia masuk ke dalam kamar mandi berukuran luas tersebut. Beberapa jam kemudian, rembulan menggantung indah di atas langit yang gelap, ditemani taburan bintang yang jumlahnya tidak terhingga. Levia sedang tertidur di atas ranjang kamar hotelnya yang luas, sedangkan Dirga, pria itu, duduk sambil memperhatikan wajah Levia yang tertidur pulas. Wanita muda itu pasti kecapean karena harus melayani dirinya. Kini Dirga melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah pukul 9. Levia habis makan malam langsung tepar, sedangkan dirinya seperti tidak kenal lelah. Dirga seolah memiliki baterai cadangan. Pria itu terjaga hingga pukul 12 malam. Lama-lama dia bosan karena terjaga seorang diri. Akhirnya ia mencoba memejamkan mata, merebahkan tubuhnya di sisi Levia, tentunya sambil memeluk tubuh wanita muda tersebut. Aromanya sangat ia sukai mulai sekarang. Seperti candu, ia hanya ingin dekat-dekat dengan istrinya tersebut. Pukul 3 pagi, Levia yang terbiasa tidur sendiri, ia melonjak kaget saat bangun dalam pelukan seorang pria. Sejenak dia lupa kalau sudah menikah. Dengan jantung yang bergemuruh, ia mencoba melepaskan pelukan Dirga. Ditatapnya pria itu masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia melepaskan lengan suaminya. Namun bukannya lepas, lengan itu malah semakin erat menjeratnya. "Apa dia tidak tidur?" gumam Levia. "Mau kemana?" bisik Dirga yang langsung menjawab pertanyaan wanita muda tersebut. Mau minum," ucap Levia gugup. Dirga pun melepas lengannya, membiarkan Levia beranjak mengambil minum. Sesaat kemudian, Levia balik lagi. Ia merebahkan tubuhnya di tepi ranjang, agak menjaga jarak dengan suaminya. "Sudah," Levia menoleh. Dilihatnya sang suami yang matanya masih terpejam, tapi masih saja bersuara. Sini, jangan jauh-jauh." Titah Dirga kemudian menarik tubuh Levia agar mendekat padanya. Pria itu lalu menarik selimut dan wajah Levia langsung pasrah. Sepertinya ia akan selalu jadi makanan saat pria itu merasa lapar. Tidak di kolam, tidak di kamar mandi, dan apalagi kasur. Sudah pasti Levia akan menjadi santapan empuk suaminya tersebut. Begitulah yang terjadi saat mereka di hotel selama 3 hari 3 malam. Hari kepulangan Levia dan Dirga dari hotel, mereka langsung menuju ke apartemen. Dijemput oleh supir pribadi, keduanya memutuskan untuk langsung ke apartemen saja. Awal masuk apartemen, Levia merasa aneh. Kini tempat tersebut akan menjadi tempat tinggalnya bersama pria asing yang kini jadi suaminya.
Masukkan pakaianmu di sini, jadi satu tidak apa-apa, ucap Dirga sambil membuka lemari bajunya. Di sana sudah tertata rapi pakaian sesuai warna. Levia hanya mengangguk karena ia juga dulu pernah merapikannya. Kalau kurang, nanti kita pesan lemari satu lagi, ujar Dirga kembali dan disambut anggukan oleh Levi. Pria kaya beli lemari seperti beli ciki di toko kelontong, tinggal ambil. Oh ya, besok katanya Mami mau kirim satu ART yang ada di rumah buat bantu-bantu kamu di sini. Levia langsung menolak. Gak usah, Levia bisa bereskan semua sendiri. Jangan, kamu tidak boleh kecapean. Tugas kamu hanya melayani aku saja. Seketika Levia bergidik ngeri hingga ia tidak berani menatap wajah suaminya. Melihat Levia yang malu-malu kucing, Dirga malah semakin bersemangat. Pria itu malah semakin gencar menggoda istrinya tersebut. Mau makan di sini apa di luar? Di sini saja, Levia siapin. Buru-buru Levia meninggalkan suaminya. Wanita muda itu langsung ke dapur, tentunya sambil mengatur nafas. Dekat-dekat dengan Dirga hanya membuatnya spot jantung. Entah perasaan apa, padahal pria itu juga belum pernah mengatakan cintanya, tapi selalu saja ada aura yang samar dan mendebarkan saat mereka bersama. Apa karena ia yang mulai sering dicolok oleh suaminya tersebut, jadi tanpa sadar hubungan keduanya semakin dalam. Hingga mampu membuat Levia ketar-ketir kalau mereka berdua hanya berada dalam satu ruangan tertutup, karena sudah pasti Dirga akan membuatnya tidak memakai apa-apa. Hubungan yang aneh, keduanya tergerak melakukan sesuatu yang intim tapi tanpa kata rayuan dan cinta seperti umumnya. Mereka melakukan karena dorongan dari dalam diri mereka, sebuah kontak fisik yang tidak didahului oleh kata-kata cinta yang indah. Hajar saja, nanti cinta datang karena terbiasa.